Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BNV TV yang kami muliakan, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyid ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan amal ibadah kita di akhirat besok dengan imbalan oleh Allah yang baik, yang memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa BNV TV yang kami muliakan, meneruskan pembahasan Fathul Qoribul Mujib, pembahasan tentang puasa. Maka di sini kami akan membahas sesuai dengan tema, yaitu tentang kafarat dan fidyah. Kafarat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai tebusan karena melakukan kesalahan. Secara umum definisi demikian. Adapun fidyah adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mengganti ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Maka di dalam puasa Ramadan kita bersentuhan sering sekali dengan perkara-perkara yang merusak ibadah puasa kita. Maka di sini kami terangkan tentang kafarat dan fidyah. Para pemirsa, di sini ada pembahasan Asy-Syaikh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa man wati'a fi nahari ramadhana hala kaunihi amidan fil farji. Barang siapa dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya dengan keberadaan orang yang melakukan bersetubuh itu sengaja, dan bersetubuhnya di farji, maka orang tersebut puasanya batal dan dianggap dosa walaupun dengan istrinya, karena dia sudah niat waktu malam dan dia mukallaf bisaum, dia dipaksa untuk berpuasa, kemalan dia membatalkan puasanya dengan cara bersetubuh, maka dia terkena kafarat untuk mentebusi kesalahannya, dan dia harus mengqadha puasa yang dia batalkan dengan cara bersetubuh. Adapun qadhanya, yaitu berapa hari dia melakukan persetubuhan di siang bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha sejumlah hari itu. Adapun kafaratnya, per hari melakukan persetubuhan, satu hari melakukan persetubuhan 5 kali, maka terkena kafarat 1 kali. Apabila hari berikutnya kok bersetubuh lagi dengan istri, maka terkena kafarat lagi untuk hari itu 1 kali lagi. Demikian seterusnya. Kafaratnya yaitu memerdekakan budak yang mukmin, yang sehat. Apabila sebagaimana di negara kita Indonesia tidak ada budak yang mukmin, maka dia harus berpuasa 2 bulan. Maka apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan terus-menerus, maka dia harus memberi makanan pokok kepada orang miskin sejumlah 60 orang miskin, yang setiap satu miskin diberi 1 mud. Dan apabila dia tidak mampu dari keseluruhannya, yaitu tidak mampu membeli budak mukmin yang selamat dari cacat, dimerdekakan, dia tidak mampu berpuasa 2 bulan
dan tidak mampu memberi makanan pokok 60 orang miskin, maka tanggungan kafaratnya masih tetap pada bebannya orang tersebut. Dan sewaktu dia mampu melakukan pada salah satu kafarat tadi, maka dia harus melakukan. Ini hanya terbatas bersetubuh di farji. Maka apabila semisal karena menjelang puasa dia akad nikah, sehingga di waktu puasa dia ngebet sekali, padahal di waktu siang-siang bulan Ramadan, maka bukannya boleh, tetapi apabila dia yang penting inzal, keluar sperma, tetapi tidak pada farjinya, tidak pada alat kelaminnya istri, mungkin hanya digimanakan, yang penting keluar sperma, maka dia tidak terkena kafarat yang tadi, karena bahasanya di sini yaitu wat'un fi nahari Ramadana amidan fil farji. Jadi hanya terbatas di farji, di alat kelamin itu. Itu kafarat bagi orang yang melakukan kesalahan bulan Ramadan dengan cara demikian. Adapun fidyah, yaitu ada kalanya orang yang dia meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadan. Apabila orang yang meninggal dunia, dia sebelum meninggal dunia sakit, yang sakitnya menghantarkan orang tersebut meninggal dunia, dan di waktu sakitnya sampai meninggal dunia belum ada kemampuan untuk mengqadhonya, maka dia tidak puasa karena sakit, dia tidak puasanya karena udzur, maka dia tidak dianggap dosa. Wala tudaraku bil fidyati, dan puasanya orang yang meninggal tadi yang tidak dijalankan di waktu dia sakit tidak usah disusul dengan membayar fidyah, kecuali apabila dia sakit menjelang meninggalnya, terus ada waktu sembuh, yang di waktu sembuh itu semestinya dia mampu untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan di waktu dia sakit. Karena ada jeda waktu dia sehat, semestinya dia mampu mengqadha puasa, tetapi dia tidak menjalankan qadha puasa, terus dia sakit kembali, terus dia meninggal dunia, maka dia terkena harus membayar fidyah, yang mengeluarkan yaitu orang yang keluarganya mayit, yang setiap hari yang tidak dipuasai di waktu dia sakit ditebus dengan 1 mud makanan pokok, yaitu kalau dikrus dengan beras kita sekitar 8 mud, kurang lebihnya demikian. Dan memberi makanan pokok itu tidak harus berbentuk makanan pokok. Di dalam syarah kitab Muhadzab, dan Imam Nawawi membenarkan di dalam kitab Raudhah, yaitu boleh setiap hari yang tidak dipuasani oleh orang yang sakit, yang ada kesempatan sehat, semestinya dia bisa mengqadha, tetapi dia tidak mengqadha, ketabrak sakit lagi terus meninggal dunia, maka boleh di dalam Qaul Qadim yang diterangkan di dalam kitab Syarah Muhadzab, boleh bagi walinya si mayit yaitu mempuasani atas nama mengqadha tanggungannya mayit. Jadi tidak harus membayar fidyah. Para pemirsa yang kami takzimi,
Yang seterusnya yaitu ada orang tua yang sudah sepuh dan perempuan yang sudah nini-nini dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Orang-orang tua ini yang sudah sepuh sekali, baik laki-laki atau perempuan, dan orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya, dia tiap hari harus minum obat pil, sehingga dia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, maka dia tetap tidak usah puasa, tetapi setiap harinya diganti dengan membayar 1 mud makanan pokok. Tetapi ada syarat, memberikan ganti 1 mud untuk menggantikan dia tidak puasa, dia tidak boleh mendahulukan pemberiannya mud kepada fakir miskin sebelum masuk bulan Ramadan. Tetapi boleh pemberiannya yaitu setiap hari bulan Ramadan setelah fajar. Semisal hari ini bulan Ramadan, hari ini tidak puasa dan ini sudah siang, sudah fajar, maka boleh memberikan 1 mudnya hari ini di siang ini. Boleh. Tetapi apabila belum masuk bulan Ramadan, maka belum boleh membayarkan fidyahnya untuk puasa-puasa yang belum dilakukan. Belum masuk Ramadan, belum masuk waktu pembayaran fidyah. Para pemirsa, yang seterusnya yaitu ada fidyah yang diperuntukkan bagi orang yang hamil, orang yang sedang hamil, murdi, orang yang sedang menyusui. Apabila orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, dia khawatir pada dirinya mereka berdua apabila menjalankan puasa. Apabila menjalankan puasa, khawatir dirinya tambah lemas, dirinya tambah sakit karena dia sedang hamil, atau dia sedang menyusui, khawatir apabila berpuasa dia nanti tambah lemas atau malah jatuh sakit. Apabila yang dikhawatirkan diri sendirinya, orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui tersebut, maka dia boleh tidak usah puasa, tetapi dia wajib mengqadha puasa tersebut. Wajibnya mengqadha, tidak membayar fidyah. Tetapi apabila orang yang hamil, orang yang sedang menyusui, dia mengkhawatirkan diri sendirinya, juga mengkhawatirkan kepada anaknya. Semisal orang yang hamil, dia khawatir dia jatuh sakit karena sedang hamil, semestinya makannya 2 kali lipat, makan untuk dirinya sendiri yang hamil dan makan untuk si bayi yang dalam kandungan. Kok malan puasa, yang semestinya makannya 2 kali lipat malan puasa, maka dia khawatir kepada dirinya sendiri, mbok jatuh sakit, plus dia juga khawatir kepada bayi yang ada di dalam kandungan, mbok bayinya kecil atau tidak ideal dengan ukuran anjuran dokter. Maka dia ada kekhawatiran 2 perkara, yaitu khawatir pada dirinya, juga khawatir pada janin yang ada di dalam rahimnya. Atau orang yang menyusui, khawatirnya 2 perkara, yaitu khawatir pada dirinya sendiri, khawatir jatuh sakit, atau khawatir nanti air susunya sedikit, sehingga mengkhawatirkan nanti bayinya yang disusui kurang ASI. Khawatir 2 perkara ini bagi hamil dan murdi, atau khawatir dengan bukan dirinya sendiri, khawatir kepada bayinya saja. Wah, saya sedang hamil, kalau saya puasa nanti bayi saya kurang gizi, mungkin kurang bobot ideal. Atau yang murdi, yang menyusui, khawatir
saya sedang menyusui kok saya puasa, nanti malah air susunya sedikit, nanti bayi saya malah kurang asupan asinya. Khawatir terhadap bukan dirinya orang yang berpuasa, tetapi khawatir kepada anaknya saja. Maka dia diwajibkan mengkodok, dia tidak usah puasa karena khawatir, diwajibkan mengkodok puasanya dan diwajibkan membayar fidyah. Fidyahnya untuk apa? Karena dia khawatir kepada orang lain, yaitu anaknya yang disusui atau janin yang di dalam kandungannya. Jadi wajib berpuasa, mengkodoi puasa karena dia tidak puasa, karena khawatir tidak puasa, dia mengkodok dan dia wajib membayar fidyah. Dan ini berlaku kalau di dalam kitab yang lain berlaku semisal ada orang mau tenggelam. Orang yang mau tenggelam ini membutuhkan pertolongan. Seandainya kita sedang puasa Ramadan, kita mau menolong orang yang mau tenggelam, kita lemes kalau berpuasa. Mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya orang yang mau tenggelam. Maka kita dibolehkan tidak usah puasa, sehingga mau berenang menyelamatkan orang yang mau tenggelam, kita makan dulu atau minum dulu. Tetapi kita tidak puasanya, minum dan makannya itu karena faktor menyelamatkan orang lain. Maka besok kalau mengkodok puasa Ramadan ini, yang karena dia makan dan minum karena menyelamatkan orang lain, dia wajib mengkodok puasa plus membayar fidyah, karena dia tidak puasanya ada unsur mengkhawatirkan orang lain. Ini dalam kitab lain dibahas demikian. Para pemirsa yang kami muliakan, seterusnya yaitu orang yang sakit, orang yang bepergian dengan bepergian yang jauh, yang bepergiannya diperbolehkan. Apabila orang yang sakit, dia apabila puasa Ramadan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan di dalam kesehatannya orang yang sakit apabila dia puasa. Begitu juga orang yang bepergian jauh, bepergian yang bisa dikosor sholat, dia apabila melakukan puasa di waktu perjalanannya, maka dia mendapatkan doror, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, mendapatkan rekasa, mendapatkan kepayahan yang terlalu di waktu bepergian. Orang yang sakit pun demikian, apabila tidak minum obat, maka dia boleh tidak usah puasa, dan dia cukup mengkodoninya puasa tersebut. Cukup mengkodoninya puasa tersebut, tidak usah membayar fidyah. Bagi orang yang safar, bepergian, dan orang yang sakit, yang apabila berpuasa nanti khawatir ada doror, ada bahaya atau kemadorotan yang mungkin membahayakan pada dirinya. Dan bagi orang yang sakit, ini, apabila dia di waktu malam dia sakit, maka dia boleh tidak usah niat puasa Ramadan malam harinya. Boleh. Apabila puasanya itu apabila si sakitnya itu terus menerus dari malam sampai siang sampai malam lagi masih sakit terus, maka boleh malam harinya tidak usah niat puasa Ramadan. Tetapi apabila dia sakitnya ngot-ngotan, terkadang sakit, terkadang tidak sakit, terkadang panas, terkadang tidak panas, maka di waktu dia menjalankan puasa, yaitu di waktu dia akan niat puasa, dia kok sedang sakit panas, maka boleh dia tidak usah niat
Karena tidak niat, maka siangnya apabila dia sehat maka tetap imsak, walaupun dia tidak puasa tetap imsak, nahan diri dari makan dan minum karena malamnya tidak puasa kok siangnya sehat. Apabila malamnya kok sehat, maka dia tetap menjelang fajar kok dia sehat, maka dia tetap niat puasa Ramadan. Perkara nanti siangnya kok sakit, karena ini sakitnya ngot-ngotan, malamnya sehat, niat puasa, siangnya kok terus sakit, maka boleh dia tidak usah puasa dan cukup wajib mengkodoni puasanya. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang yang bekerja kalau malam kan sehat nih, malam sehat tapi siangnya capek atau terlalu payah haus karena bekerja mbawon di sawah atau di tempat-tempat bangunan yang memang capek sekali, tetap malamnya dia harus niat. Tidak boleh pagi-pagi sudah membawa ceret kopi, padahal di hari bulan Ramadan pagi-pagi, tidak boleh. Dia malam tetap harus niat puasa Ramadan, dan paginya tidak boleh membawa kopi, membawa es ke tempat kerjanya, kecuali setelah siang panas haus sekali yang dikhawatirkan nanti malam ada bahaya, mungkin semaput, mungkin sakit, mungkin terjadi yang tidak diinginkan, mengancam jiwanya, maka dia boleh medot membatalkan puasanya. Tapi malam tetap niat puasa, walaupun nanti siangnya dia harus medot karena tidak kuat. Begitu. Jadi jangan kok malam tidak niat, pagi-pagi sudah bawa kopi 1 ceret, padahal di siang bulan Ramadan, itu dosa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan di dalam masalah kafarat dan fidyah, karena memang perbuatan ibadah kita ada kekurangan-kekurangan, yang kekurangan itu bisa dinilainya 100% lagi, yaitu dengan cara dibayar fidyah, dengan dibayar kafarat. Makanya ini saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bagi orang-orang yang punya halangan, yang punya keterpaksaan atau kelupaan, kita tahu untuk menyempurnakan pahala puasa kita menjadi 100% lagi, yaitu dengan cara tadi. Apabila memang harus kafarat, membayar kafarat sebagaimana orang yang bersetubuh di siang hari, atau memang harus membayar fidyah karena dia hamil atau menyusui, mengkhawatirkan kepada anaknya, dia harus mengkodok puasanya karena dia tidak puasa, karena dia mengkhawatirkan kepada anak, dia harus membayar fidyah. Ini semuanya harapannya besok seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita tetap 100%, karena kekurangan-kekurangan itu sudah kita tembel dengan fidyah, dengan kafarat. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita benar-benar ibadah yang istimewa, yang menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk masuk pada surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.